nanti Anda baca juga materi ini, kemudian Anda bisa cari lagi tambahan materinya dari sumber lain ya, silahkan dicari. Karena ini adalah dasar-dasar dari mesin listrik, khususnya mesin listrik DC dan transformator ya. Kalau mesin AC juga nanti untuk yang generator ya, mesin generator AC. Kalau mesin induksi dipakai juga, cuma tidak terlalu detail ya. Jadi ini sebagian besar umumnya dipakai untuk selain mesin-mesin DC dan mesin generator AC ya. Nah ini magnetic circuit, rangkaian magnet ya. Rangkaian magnet dipakai untuk semua jenis mesin, mesin AC, mesin DC, trafo. Nanti Anda belajar di semester-semester berikut, Anda belajar tentang rangkaian magnet ya, apa itu flux ya. Nah, ini adalah magnetic flux, magnetic field, maaf. Jadi medan magnet, mungkin saya sudah jelaskan ya, jadi di saat awal belajar motor induksi itu ada medan magnet. Medan magnet itu adalah wilayah di sekitar magnet ya, baik itu magnet permanen maupun magnet yang non permanen. Nah, magnet permanennya contohnya magnet yang besi, logam yang memang sudah bersifat magnet ya. Kalau yang non permanen itu magnet yang dibuat yang sebelumnya bukan magnet, kemudian diberikan arus listrik sehingga dia jadi bersifat magnet. Nah, itu yang non permanen. Jadi yang di sini yang dibahas tentang magnet permanen, berarti magnetnya memang dari sumbernya dari asalnya sudah magnet ya. Ini salah satu contohnya adalah material ferromagnet, magnetik. Ini magnet itu selalu ada kutub utara dan kutub selatan. Saya sudah jelaskan juga sebelumnya. Nah, kemudian medan magnet sudah juga kemudian dari medan magnet itu dapat menghasilkan gaya magnet ya, gaya magnet yang dihasilkan dari magnetnya tadi ya. Nah, ini ditemukan oleh Michael Faraday. Itu medan magnet itu bisa digambarkan. Jadi medan magnet itu sebenarnya tidak bisa dirasakan ya, tidak bisa dilihat, tapi kita bisa gambarkan. Jadi dia ada garis-garis magnetnya. Jadi ada terbentuk garis. Nah, itu yang disebut sebagai flux magnet, magnetic flux ya. Jadi ada garis-garis magnetnya yang dibentuk ya dari pada medan magnet tersebut. Nah, bagaimana cara dia menggambarkannya? Nah, ini ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, dia menempatkan magnet ya, kemudian magnetnya ini ditutup. Jadi magnetnya ini magnet permanen tadi, kemudian di atas magnetnya ditutup dengan karton tipis ya, karton tipis. Kemudian di atas karton tipisnya itu diletakkan serbuk besi. Kan besi kan kalau dengan magnet kan dia akan saling menarik ya. Nah, diletakkan tuh serbuk besi, kemudian kartonnya ditepuk, diketuk-ketuk pelan. Nah, saat diketuk-ketuk pelan, maka besi-besinya akan berbentuk garis ya. Garis-garisnya ini bentuknya seperti ini. Kalau Anda mau coba, bisa dicoba mungkin di rumah, tapi harus punya serbuk-serbuk besi ya. Karena ini tidak bisa dilihat ya, tapi bisa digambarkan. Jadi garis-garis magnetnya seperti ini. Ya, jadi ini adalah fluxnya, disebut flux magnet. Jadi garis-garis flux magnet ya.
Ini semua adalah medan magnet. Jadi yang masih ada pengaruh magnet disebut medan magnet ya. Makin jauh, makin kecil pengaruh magnetnya. Jadi kalau misalnya Anda berada di bawah jalur kawat tegangan tinggi, nah makin jauh jaraknya, makin kecil pengaruh medannya. Karena kan arus listrik bisa menghasilkan magnet ya. Jadi sebaiknya jangan tinggal di bawah terlalu dekat dengan jalur tegangan tinggi ya, itu karena medan magnetnya sangat tinggi, jadi makin jauh makin kecil. Nah ini terbentuk garis-garis magnet ya dari utara ke selatan, dari utara ke selatan. Makin dekat ke magnetnya makin rapat garis-garis magnetnya ini ya. Jadi makin jauh. Sebenarnya nanti kalau Anda belajar tegangan tinggi, mungkin kelas ini tidak belajar tegangan tinggi ya. Ini bisa kita gambarkan dengan alat ya. Jadi kita bisa mengukur ini tegangannya. Jadi sepanjang garis ini tegangannya itu sama. Jadi kalau ini ada dialiri oleh arus, maka sepanjang ini dari sini ke sana, dari sana ke sana, itu tegangannya, titik-titik tegangannya itu akan sama. Jadi begitu juga dengan di sini. Ini titik-titik kita gambarkan, titik-titik kalau kita ukur ini tegangannya akan sama besar ya. Dari magnetnya ini ke garis magnetnya. Gitu ya, dari sini ke sana, dari sini ke sana, secara tegak, kita gambarkan secara tegak lurus, itu akan sama besar tegangannya. Tapi tegangan yang di atas dan tegangan yang di bawah itu berbeda. Jadi makin dekat makin besar tegangannya gitu ya. Jadi itu adalah medan magnet atau garis-garis magnet ya. Garis-garis flux magnet disebut flux ya. Ini fluxnya yang ini yang terbentuk dari serbuk besi atau dari yang terbentuk akibat adanya magnet ya. Magnet itu baik magnet permanen maupun magnet yang tidak permanen. Makin jauh makin kecil pengaruh magnetnya gitu ya. Kemudian saya jelaskan yang secara garis besar saja, secara detailnya Anda bisa baca ya, semoga bisa dipahami ya. Kalau Anda sudah paham secara garis besarnya, insya Allah detailnya juga Anda bisa paham ya. Saya pikir, nah ini ya, jadi kalau ada dua magnet yang didekatkan ya, kalau kutubnya berbeda maka dia akan saling tarik menarik, jadi medan magnetnya akan mengarah dari utara ke selatan ya, dari utara ke selatan. Jadi di sini, selain di sini ada garis magnet ya, flux magnet namanya, di luarnya juga ada garis-garis magnet ya, flux magnet. Nah yang sama kutubnya itu akan menolak, jadi saling menolak. Jadi ini dengan ini saling menolak, N dengan N saling menolak. Jadi N dengan S akan terbentuk garis-garis magnet dari utara ke selatan. Nah, ini adalah dasar-dasar dari mesin listrik ya. Jadi yang berbeda akan saling menarik, yang sama kutubnya akan menolak ya. Jadi magnetic flux ya, ini magnetic flux adalah sejumlah medan magnet yang digambarkan dengan bentuk garis-garis magnet ya, yang dihasilkan oleh sumber magnet. Nah, kemudian fluxnya ini ada yang rapat, ada yang tidak rapat, itu ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, kerapatan flux magnetnya ini disebut sebagai magnetic
magnetic flux density, rapat flux magnet, rapat flux magnet. Jadi kerapatannya, bagaimana kerapatannya itu ditentukan oleh magnetic flux dibagi dengan areanya. Jadi flux yang ada di sini juga ada nggak? Fluxnya dia di dalam magnetnya sendiri ada fluxnya yang mengalir, gitu ya. Itu adalah sejumlah medan magnet. Di dalam sini juga ada medan magnetnya. Jadi, berapa kerapatannya, seberapa rapat dia, seberapa banyak dia. Nah, itu ditentukan dari luas daerahnya. Gitu ya, makin luas berarti makin kurang kerapatannya ya. Makin luas, makin kurang kerapatannya. Makin sempit, makin rapatnya makin tinggi, makin rapat, itu maksudnya ya. Nah, satuan dari magnetic flux adalah Weber. Kemudian simbol magnetic fluxnya itu adalah dibaca V juga. Jadi V itu ada yang begini simbolnya, bacanya V, ada juga yang seperti apa ya, yang V, yang 2 V, apa itu namanya, yang 2 VN ya, yang kita sudah pelajari sebelumnya, yang di torsi, yang di omega itu sama dengan 2 VF kan, V-nya ya. Jadi V-nya beda, jadi V-nya seperti bentuk U, tapi sudutnya tajam, tapi yang terbalik ya, bentuk U seperti M lah, seperti M tapi ujung-ujungnya bersiku, itu ya V ya, V yang kita kenal sebelumnya. Nah, ini juga dibaca dengan V ya. Sudut juga cos V juga kita bacanya V, cos V. Jadi simbolnya seperti ini. Jadi ini magnetic flux, simbolnya adalah V. Ingat ya bedanya simbol besaran dan simbol satuan ya. Kalau luas biasanya simbolnya apa? Masih ingat? Biasanya Anda membuat simbol luas itu apa ya? Masih hadir Kak kalian di sini? Apakah sudah pada tidur? Kelihatannya pada tidur nih ya. Tidak ada yang hadir di sini. Hadir, Bu. Oh, hadir. Kirain tidak hadir. Oke. Jadi ingat bedanya Prasetyo ya. Itu simbol dari luas ya. Simbol luas. Ya. Bisa. Luas penampang biasanya. Kalau luas persegi panjang biasanya di simbolnya biasanya A juga ya. Jadi luas itu A. Ya, oke. Luas itu A. Kemudian satuannya adalah tahu satuannya apa kalau luas? Luas permukaan, luas. Iya, oke, Prasetyo, luas. Jadi ingat bedanya simbol besaran dan simbol satuan. Jangan sampai salah ya. Jadi kalau satuan itu simbolnya adalah A, maka simbol besarannya adalah A. Jadi simbol luasnya itu adalah A. Simbol satuannya adalah meter persegi. Kalau misalnya panjang, simbolnya P, satuannya adalah meter atau M. Ya, jadi seperti itu. Jadi, nah ini simbol fluxnya, magnetic flux adalah P, satuannya adalah Weber ya. Itu adalah. Jadi kerapatannya, jadi semakin kecil areanya, makin rapat dia.
Kemudian flux density, rapat fluxnya itu disimbolkan sebagai B. Satuannya adalah Tesla. Mungkin ini ya inspirasi kenapa mobil disebut Tesla ya. Mobil Tesla kan ada mobil listrik. Kerjanya menggunakan magnet ya. Jadi simbol, jadi bedakan flux dengan flux density. Density itu adalah kerapatan. Kerapatan itu tergantung dari luas daerahnya ya. Jadi Tesla itu adalah sama dengan Weber per meter persegi. Tadi Weber kan magnetic flux. Jadi ingat saja ini rumusnya B, rapat flux, kemudian ini adalah flux yang di atas, yang bawah adalah luas daerahnya. Ini contoh-contoh soal, saya pikir Anda tinggal masukkan saja. Ini mudah ya. Yang penting Anda tahu maksudnya dari soalnya ini. Sebuah kutub magnet ya, permukaannya itu kutub magnetnya berbentuknya persegi panjang ya, dan permukaannya, penampangnya itu, luas penampangnya ukurannya adalah 200 mm dikali 100 mm. Berarti dia memang persegi panjang ya. Jadi magnet bentuknya kayak kubus, bukan kubus ya. Ya kubus ya. Nah kemudian permukaannya kalau dipotong ya, penampang pelintangnya itu luasnya adalah 200 kali 100 ya milimeter, satuannya milimeter. Panjang dan lebarnya satuannya milimeter. Nah sekarang ditanyakan kalau fluxnya yang ada dalam kutub tersebut adalah 150 mikroweber, nah, berapakah rapat fluxnya? Masih ingat kan mikro itu apa? Satuan mikro itu berapa? Masih ingat? Jadi kalau mikroweber berapa weber? Mikrometer berapa meter? Ada yang masih ingat? Jangan sampai satuan-satuan Anda lupa ya. Konversi-konversi satuan itu tidak boleh lupa, terutama untuk singkatan-singkatan dari satuan, singkatan dari awalan-awalan satuan ya. Mikro, mili, itu semua sama. Oke, Prasetyo. Jadi mikro itu adalah 1 kali 10 pangkat min 6. Oke ya, terima kasih Prasetyo sudah menjawab. Prasetyo berarti tidak tidur ya. Anda nanti lebih teliti lagi baca di materinya ya. Nah ini gitu ya. Jadi luas. Jadi Anda lihat bagaimana bentuknya. Bentuknya persegi panjang. Bentuk balok ya, bukan kubus ya. Kalau kubus sama ya sisi-sisinya. Kalau balok penampang melintangnya itu ada panjang, ada lebar ya. Kalau kubus yang sama kan ya sisi-sisinya kalau dipotong gitu ya. Jadi penampang, luas penampangnya, nah itu ini balok ya, bentuknya bentuk balok. Ya, jadi Tesla. Jangan lupa dengan satuan-satuan mili, mikro, kilo, giga dan seterusnya itu jangan sampai lupa. Nah kemudian yang ini yang diketahui adalah density-nya, rapat fluxnya ya. Kemudian yang ditanyakan adalah apa itu radiusnya? Radiusnya. Jadi ini bentuknya adalah sirkular. Ya ini ya, bentuknya lingkaran. Jadi dia kayak silinder ya. Jadi kalau mungkin kita lihat sini magnetnya tadi yang magnetnya kan yang ada utara dan selatannya kan bentuknya balok ya. Nah kemudian ada juga magnet yang bentuknya bulat, jadi seperti silinder. Sehingga kalau dipotong itu ada luas permukaannya bentuknya lingkaran ya. Jadi luas lingkaran berapa? Jadi Anda bisa cari luas lingkaran, ini rumusnya adalah VR kuadrat ya, sehingga bisa didapatkan R-nya. Anda tinggal masukkan ke dalam rumus-rumus yang tadi. Saya pikir ini
matematika, jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih detail ya. Anda mungkin saya hanya menjelaskan garis besarnya tentang soalnya. Ya. Flux magnetnya ada, kemudian diketahui juga rapat fluxnya, kemudian yang ditanyakan adalah diketahui juga bentuknya, bentuk magnetnya seperti apa, dan yang ditanyakan adalah radiusnya. Nah ini sebenarnya materi ini nanti kalau misalnya Anda bekerja di industri yang menghasilkan mesin-mesin listrik ya. Jadi mesin listrik itu ada mesin listrik itu ada motor listrik, ada generator, ada trafo ya. Jadi ada di alat-alat ukur pun itu sebenarnya ada mesinnya ya. Jadi alat ukur yang analog Anda lihat ada jarum yang bergerak. Nah, pergerakan jarumnya ini adalah kerja dari mesinnya. Seperti jam juga, jam dinding, jam tangan, itu ada mesinnya kan ya. Jadi ada mesin listrik yang di dalamnya yang membuat dia jarumnya menjadi bergerak. Beda dengan yang analog. Kalau analog kan tidak pakai jarum ya. Kalau yang jam masih jam digital, masih pakai jarum. Alat ukur juga masih pakai jarum yang analog. Ya, itu. Jadi kalau Anda bekerja di industri produsen mesin-mesin listrik, Anda harus tahu tentang ini. Nanti mungkin Anda kuliah lagi lanjut S2, Anda juga akan belajar tentang ini ya, kalau Anda lanjutnya di bidang kelistrikan. Mesin pun, di bidang mesin pun dia belajar tentang magnet ya. Kemudian dari magnet itu juga akan dihasilkan gaya magnet. Jadi dari rangkaian magnet flux magnet yang ada di dalam rangkaian magnet itu bisa menghasilkan gaya gerak magnet, magnetomotive force gitu ya. Jadi dia dihasilkan karena adanya flux magnet, garis-garis magnet dalam medan. Nanti kita lihat ini hubungannya dengan cara kerja dari mesin-mesin listrik ya. Nah, N ini jadi magnetomotive force, disingkat NMF. Ada juga electromotive force, itu yang gaya yang dihasilkan oleh listrik, gaya gerak listrik ya. Gaya yang dihasilkan oleh listrik. Nah, listriknya dari mana? Listriknya yang dihasilkan oleh dari arus listrik ya, sehingga menyebabkan ada gaya yang menyebabkan rotor berputar ya, itu GGL namanya. Biasanya itu GGL itu gaya gerak listrik itu pada generator ya. Jadi dihasilkan, jadi listrik yang dihasilkan oleh gerakan. Atau gaya yang dihasilkan oleh adanya listrik tadi. Kalau ini tadi MMF yang dihasilkan oleh magnet. Nah, N ini adalah jumlah lilitan konduktornya. Jadi jumlah lilitan itu adalah N ya, dan I adalah arus. Karena N ini tidak ada satuannya, dia hanya jumlah lilitan saja, maka MMF ini satuannya adalah dibuat jadi ampere karena cuma ada I di sini. Tapi I dikali dengan jumlah lilitan. Makin banyak lilitannya, makin banyak gaya yang akan dihasilkan, gitu ya. Nah, kemudian kekuatan medan magnet atau magnetizing force. Ya, gaya magnet, kekuatan magnetnya seberapa kuatnya magnet tersebut. Nah, ini adalah N kali I tadi, gaya gerak magnet tadi dibagi dengan L. L adalah panjang jalur flux pada magnetnya, ya, panjang jalurnya, panjang magnetnya, ya, gitu ya. Nah, itu MMF, ya, jadi MMF dibagi dengan L, ya, sehingga MMF tadi itu adalah kalau digabung dengan ini MMF-nya itu sama dengan H
R, ya, satuannya tetap ampere. Gitu ya. Oke, terus ini contoh-contoh soalnya, ya, ada magnetic force atau apa tadi itu, kuat medan magnet, ya, atau H. Bedakan ya, magnetomotive force bedakan dengan magnetizing force. Ya. Magnetomotive force tadi sudah dijelaskan. Kalau magnetizing force itu adalah kuat medan magnet, bukan gaya. Kalau tadi yang sebelumnya MMF itu adalah gaya gerak magnet, gaya yang ditimbulkan akibat magnet yang bergerak. Magnet kenapa bisa bergerak? Magnetnya yang mengalir. Jadi magnet itu sebenarnya seperti arus listrik ya. Jadi di dalam besi magnetnya itu ada magnet yang aliran magnet, itu namanya flux tadi. Jadi sebenarnya dia bergerak. Maka ada magnetomotive force, akan timbul gaya gerak magnet. Jadi flux itu seperti sebenarnya arus yang mengalir, tapi dia adalah magnet ya, seperti itu. Nah, magnetizing force ini atau kuat medan magnet ya, Anda ingat satuannya ampere per meter, diberikan ke rangkaian magnet ya, jadi diberikan ke rangkaian magnet. Jadi magnetnya ini berbentuk silinder dengan diameternya 30 cm. Jadi kalau silinder kan pasti ada, kalau kita potong silindernya kan permukaannya kan ada berbentuknya lingkaran, sehingga ada diameternya kan. Seperti tadi soal yang sebelumnya, berarti ada diameter, ada jari-jari itu kan R. Nah, kalau dilewatkan arus di situ, ya, jadi arusnya kalau dililit kawat ya pada rangkaiannya ya. Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah berapa besar arus yang mengalir pada rangkaian magnet tersebut, ya. Jadi dengan sejumlah tertentu lilitannya, dengan panjang tertentu, kemudian dengan kuat medan magnetnya sekian, berapa arus yang akan mengalir di situ. Nah, untuk apa kita tahu ini? Ya nanti kalau Anda akan membuat sebuah mesin listrik. Kalau saya mau mesin ini bisa mampu untuk melewatkan arus sebesar 10,05 ampere, ya, bagaimana saya merancang mesinnya ini? Seberapa besar diameternya? Berapa lilitan yang harus saya berikan ke dalam magnet yang saya gunakan, gitu ya? Berapa ukurannya? Tuh. Kemudian berapa kekuatan magnetnya ya yang saya berikan itu tadi. Nah, itu dari kekuatan magnetnya Anda bisa lihat dari tadi flux magnetnya. Flux magnetnya dari mana? Dari jenis logamnya, jenis magnetnya tadi yang Anda kita lihat sebelumnya. Kemudian berapa jumlah lilitannya, jenis magnetnya yang mana yang dipilih. Nah, semua itu dijelaskan di sini. Jadi yang makin lembut, nanti Anda lihat sini ya, makin lembut materialnya itu makin mudah mengalirkan magnet. Jadi magnet itu seperti arus listrik. Jadi ada magnetomotive force dan ada electromotive force. Nah, ini di dalam magnet ada istilah permeability ya. Permeability itu adalah daya hantarnya ya, daya hantar magnet ya. Daya hantar pada ruang bebas atau ruang hampa itu disebut sebagai mu, disimbolkan sebagai mu nol ya, mu.
untuk bahan yang jadi untuk udara ya, atau untuk media yang non magnetik itu besarannya adalah 4V kali 10 pangkat 7 ya. Itu adalah permeability-nya. Nah, ini dia mu 0 itu adalah B per H. B tadi density dan strength ya, kekuatan medan magnet. Nah, itu kalau pada selain dari ruang hampa, maka mu-nya ini dia kita tuliskan, ditambahkan lagi mu R ya, permeabilitas relatif namanya. Jadi mu R ini adalah rapat flux pada material dibagi dengan rapat flux pada vakum ya, ruang hampa, ruang yang bebas, ruang hampa. Nah, itu mu R-nya biasanya yang berbeda-beda untuk setiap material. Jadi mu 0 dan mu R ini disebut sebagai mu atau permeabilitas absolut. Kemudian nanti Anda bisa lihat di sini kurvanya untuk berbagai jenis logam ya. Berbagai jenis logam permeabilitasnya itu juga berbeda-beda ya. Jadi rapat fluxnya ikut berbeda-beda. Jadi ini cast iron itu apa ya, besi tuang seperti besi cor mungkin ya, besi tuang sama dengan besi cor ya. Kemudian baja, kemudian ada silikon, iron, besi yang dicampur dengan silikon. Nah, ini permeabilitas relatifnya adanya seperti ini. Kemudian permeabilitas ruang hampa tadi mu 0 tadi sudah ditentukan ya. Nah, kalau Anda mau menentukan permeabilitas relatifnya, kalau Anda mau menghitung, jadi Anda harus tahu relatif ini tergantung dari material. Kalau Anda mau hitung berapa sih kuat medan magnetnya, berapa rapat magnetnya ya, Anda bisa menentukan dari materialnya. Jadi material menentukan kuatnya dan seberapa rapat medan yang akan dihasilkan ya, tergantung dari jenis material. Nah, di sini nanti mungkin saya pikir Anda tinggal baca saja nanti contoh-contoh soalnya. Anda sudah tahu magnetic field strength itu adalah H. MMF tadi Anda sudah tahu, flux density-nya itu apa? Flux density adalah density ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian air gap itu adalah celah udara. Jadi kalau Anda lihat di mesin listrik mungkin saya sudah jelaskan dulu sebelumnya bahwa rotor dan stator itu ada celah udara di antaranya ya, supaya rotornya bisa berputar. Jadi celah udaranya itu dibuat sekecil mungkin supaya tidak ada rugi yang hilang, tapi harus bisa membuat rotornya bergerak. Jadi jangan sampai terlalu kecil sampai rotornya tidak bisa bergerak. Itu ya. Jadi itu ada perhitungannya. Bagaimana kita menentukan air gap ini, celah antara rotor dan stator. Di trafo pun ada celah udaranya. Mungkin nanti Anda bisa lihat di gambarnya di sini. Kemudian ada istilah reluktansi. Nah, reluktansi pada bidang magnet itu sama, bisa dianggap sama fungsinya seperti resistansi pada rangkaian listrik ya. Jadi pada rangkaian magnet disebut reluktansi, pada rangkaian listrik disebut resistansi. Di hambatan, menghambat mengalirnya magnet. Kalau resistansi kan menghambat aliran listrik ya, kalau reluktansi menghambat aliran magnet. Nah, ini reluktansi itu disimbolkan sebagai S ya, itu adalah Fm tadi, magnetic force dibagi dengan flux atau dengan rumus-rumus yang lain. Tadi kan ini rumusnya Anda sudah lihat yang di atas ya.
Tentukan reluktansi pada sepotong logam yang mempunyai panjang 150 mm dengan luas permukaannya 1800 mm kuadrat. Ya, jadi bedakan panjang dengan luas permukaan. Ya, kalau panjangnya tadi dari utara ke selatan, kalau luas permukaannya kalau kita di permukaannya bagian ujungnya ya, atau kalau kita potong kan ada permukaannya. Seperti silinder, kalau kita potong ada permukaannya, cross section namanya, itu bentuknya lingkaran ya. Nah itu yang bedakan lingkaran permukaan dan panjang ya, luas permukaan. Saya mungkin menjelaskan secara cepat saja. Kalau rumus-rumusnya, contoh-contoh soal, Anda tinggal masukkan saja ke dalam rumus karena rumusnya ini sudah jelas. Yang penting Anda tahu namanya reluktansi yang mana namanya kuat medan magnet, yang mana namanya rapat flux ya, yang mana namanya magnetomotive force itu ya. Jadi Anda mana N itu apa gitu kan. Jadi semua simbol-simbolnya, B itu apa, H itu apa, S itu apa, mu itu apa. Mu bacanya mu ya. Seperti apa ya kalau ini kan semua simbol ini mu ini kan simbol dari Greek ya, dari huruf Yunani ya. Ini saya pikir cukup jelas ya, radiusnya 50, cross section ya itu Anda lihat ya, cross section, jadi luas permukaan. Nah itu mengalir arus 0,5 ampere. Bagaimana supaya ini bisa mengalir arus 0,5 ampere? Nah itu bisa dibalik. Nanti kalau Anda mau membuat merancang satu mesin listrik, Anda bisa lihat dari rumus-rumus ini. Nanti mungkin Anda kalau S2 atau S3 Anda bisa. Ini adalah rumus-rumus dasar. Nanti penerapannya saat Anda bekerja atau saat Anda kuliah lagi, lanjutkan ke yang ada hubungannya dengan magnet ini. Jadi kalau magnetnya disambung-sambungkan ya sama ya dengan rangkaian listrik. Jadi kalau diserikan dia seperti itu, seperti ini ya, langsung tinggal dijumlahkan reluktansinya. Yang lainnya saya pikir tidak perlu saya jelaskan. Ini ada air gap, tidak ada. Nah ini ada namanya air gap sini, ini biasanya dipakai di trafo. Ada air gapnya supaya tidak terlalu panas biasanya ya, mengurangi kerugian pada material yang magnet yang dialiri arus, itu mengurangi panas, biasanya diberikan air gap. Nah air gap tadi juga digunakan pada mesin listrik ya. Soal-soalnya saya pikir sudah ada jawabannya, jadi saya pikir Anda tinggal baca saja, pelajari ya, dibaca dan dipelajari ini dari mana, ini maksudnya apa, simbol ini apa gitu ya, mungkin begitu. Nah ini adalah perbandingan antara listrik dan magnet ya, jadi besaran magnet dan besaran listrik. Jadi kalau ini adalah pada listrik dan ini pada rangkaian magnet. Pada rangkaian listrik disebut EMF, electromotive force. Kalau di Indonesia kan namanya gaya gerak listrik ya. Kalau ini magnetomotive force ya, MMF. Ini satuannya tadi adalah ampere ya, arus. Ampere, kalau flux adalah Weber. Jadi kalau pada rangkaian listrik yang mengalir adalah arus, kalau pada rangkaian magnet yang mengalir adalah flux. Itu ya. Jadi Anda bisa membayangkan flux itu apa ya. Ini resistansi kalau listrik, reluktansi kalau di rangkaian magnet ya.
Nah, ini I. Nah, ini adalah di magnet adalah flux V. Ini adalah resistansi, ini adalah reluktansi, ya. Sampai sini mudah-mudahan Anda bisa paham. Nah, kemudian pada rangkaian magnet ada rugi histeresis, yang namanya rugi histeresis, ya. Jadi ada yang tertinggal, efek lagging, ya, pada rangkaian magnet, ya. Nah, jadi kalau jadi ini mungkin saya jelaskan, OX itu adalah flux, rapat flux sisa, ya. Jadi begini ya, jadi ini kalau Anda naikkan pada suatu rangkaian magnet, jadi misalnya Anda mengoperasikan mesin listrik kan ada rangkaian magnetnya, ya. Ada magnet di dalamnya kan, di dalam mesinnya, ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di situ ada medan magnet, ya, yang menghasilkan listrik. Nah, kalau kita naikkan misalnya arus listrik, ini adalah pada daerah saturasi P ini, daerah saturasi. Jadi saturasi itu artinya pada rangkaian magnet dia mempunyai batasan, tidak bisa lagi dinaikkan. Jadi ada batasannya, dia di sini sudah stuck, ya, tidak bisa lagi kita naikkan ke atas. Itu namanya saturasi. Nah, kalau kita tambahkan arus, ya, naikkan arus ini, arus dari 0 sampai maksimum, sampai daerah saturasi. Kalau kita turunkan, jadi sudah sampai maksimum, kita turunkan, dia tidak turun pada daerah ini, tapi dia turun pada daerah ini. Jadi ada yang tertinggal di dalam rangkaian magnetnya. Jadi fluxnya di dalam rangkaian magnet itu bertambah, sehingga ada yang tersimpan di situ, sehingga pada saat kita turunkan dia melepaskan tadi yang sudah tersimpan. Jadi dia akan ke sini, bukan ke sini. Nah, ini dia yang namanya histeresis. Jadi dia pas naiknya dan turunnya itu tidak sama. Jadi itu harus, kalau kita mau mengoperasikan mesin itu kita tidak boleh bolak-balik, naik turun. Misalnya kita butuh arus 10 ampere. Oh, ternyata pada saat kita naikkan arusnya lewat dia jadi 11, ya. Nah, kalau kita turunkan lagi, biasanya dinaikkan ada tegangan, ya, tegangan. Jadi kalau kita naikkan tegangan sampai 10, kita butuh arus pada tegangan 10 volt, ya. Nah, pada saat kita naikkan sampai 10, ternyata dia lewat. Yang memang kita mengubah tegangan itu kan pakai regulator, ya, yang ada yang bagian yang kita putar, ya. Nah, kadang kan lewat, tidak bisa tepat. Nah, kalau lewat misalnya jadi 11, kita turunkan lagi ke 10. Kalau tadi 10 kita pas 10, itu misalnya arusnya misalnya 2 ampere. Nah, dia lewat jadi 11, ya, 11 volt. Kita turunkan lagi, arusnya tidak 11, ya, tidak 2 ampere, tapi dia mungkin 2,3, 2,4, seperti itu, ya. Jadi ada yang tersimpan tadi di rangkaian magnetnya, dia lepaskan saat kita turunkan. Jadi kalau kita mau mengoperasikan mesin listrik, kita mau melihat karakteristiknya, itu jangan dibolak-balik, ya. Kalau sudah lewat, ya sudah, lewat saja, jangan turun lagi jadi 10, karena grafiknya nanti kan beda. Jadi grafiknya tadi harusnya dia di sini, pas kita turunkan dia tidak akan kembali ke sini, tapi dia ke sana, ya. Itu yang disebut sebagai histeresis. Histeresis ini berapa panas yang ada pada material magnet. Jadi ada panas yang hilang pada rangkaian magnet. Makanya biasanya pada mesin listrik itu dibuat laminasi, ya, potongan-potongan plat besi. Jadi tidak utuh
semuanya besi padat tapi dipotong-potong supaya kemudian digabung jadi satu, laminasi namanya ya. Mungkin di materi awal-awal semester itu Anda bisa lihat statornya berbentuk laminasi, rotornya berbentuk laminasi. Nah, itu untuk mengurangi rugi histeresis ini, rugi panas yang terjadi akibat terlalu padatnya besi yang digunakan. Jadi dibuat laminasi untuk mengurangi panas. Jadi kalau Anda lihat juga trafo, inti trafonya itu bergaris-garis, itu sebenarnya adalah laminasi, lapisan-lapisan, tidak dibuat jadi full, gitu ya. Ini adalah contoh-contoh soal, nanti Anda bisa kerjakan ya. Coba latihan-latihan. Kemudian ini kenapa ada rangkaian seri paralel ya? Saya belum baca lagi soalnya. Kemudian ini elektromagnetik, ya, adanya medan magnet akibat arus listrik ya. Saya pikir saya sudah menjelaskan di awal-awal semester ya. Itu ada hukum Faraday. Kalau Anda misalnya tangan kanan ya, Anda genggam gini, kemudian jempolnya dilepas ya. Jadi jari-jari yang menutup itu adalah arah magnetnya, kemudian jempolnya yang terbuka itu adalah arah arusnya, gitu ya. Jadi arus dan arah magnet, atau bisa dibalik, arah arusnya adalah jari-jari yang tertutup ya. Jadi Anda coba tangan kanan Anda tutup, tangan kanan Anda tutup seperti ini ya. Nah, ini yang jarinya ini adalah arah arus, kemudian jempolnya ini mengarah ke utara. Jadi ini magnetnya mengarah ke utara, atau dibalik boleh. Ini adalah arah arusnya ke atas, ke arah jempol, dan ini adalah garis-garis magnetnya. Ya gitu, seperti itu. Jadi ini seperti ini. Ya, jadi ini kalau arah arusnya kemana ini? Ya, arusnya ke bawah ya. Anda coba dengan tangan kanan. Hukum tangan kanan Faraday. Jadi tangan kanan arah arusnya ke bawah, nah arah magnetnya berputar ke arah jarinya kita, jari-jari yang lain. Jadi jempolnya ke bawah, ya itu adalah arah arus, jari-jarinya yang ya, atau dibalik. Ini adalah arus, ini adalah magnetnya. Di bagian ujungnya jempolnya itu adalah utara. Jadi utaranya dia di sini, arah jempolnya, gitu ya. Saya pikir ini sudah saya jelaskan kayaknya ya di awal-awal, karena ini semua berhubungan dengan mesin listrik. Jadi biasanya sebelum masuk mesin listrik sudah dijelaskan tentang magnet ya. Ini sama kalau misalnya Anda gulung-gulung kawat ya, gulungan kawat Anda hubungkan ke sumber listrik, maka di sekitarnya akan timbul magnet ya. Kalau kita tambahkan besi di dalamnya, maka magnetnya makin padat ya. Kalau besinya ini adalah magnet permanen, maka medan magnetnya semakin banyak gitu ya. Seperti itu, makin kuat medan magnetnya. Nah, seperti ini ya. Mungkin dulu waktu saya sudah pernah jelaskan ya. Ini kalau ada paku, Anda lilit kawat, maka pakunya ini akan bersifat magnet. Nah, kalau pakunya Anda ganti dengan magnet, maka medan magnetnya makin tinggi, makin kuat dia. Jadi untuk mesin-mesin yang besar kita butuh magnet yang juga besar, gitu ya.
Nah, ini penggunaannya contohnya adalah di relay ya. Relay itu membuka on off, jadi membuka dan menutup dari coil. Coil ya namanya, lilitan kawat itu disebut coil. Jadi dari lilitan kawat kita lilitkan ke logam. Nah, logamnya akan jadi magnet. Magnetnya akan menarik tuasnya ini ke sana sehingga dia tertutup. Jadi rangkaiannya menjadi rangkaian yang tertutup. Atau ini misalnya kalau ini bel ya. Nah, belnya akan memukul ya. Jadi ini ada tongkatnya memukul bel sehingga belnya akan bunyi. Kalau ini misalnya kita tekan. Jadi kita tekan misalnya tombol, kita tekan tombolnya menekan ini sama dengan saklar. Saklarnya akan menutup jalur arus ke kawat ini. Nah, kalau ini jalur arus sudah ada arus di sini, ini akan jadi magnet. Magnetnya akan menarik tuas ini. Tuas ini akan membuat tuas ini akan memukul belnya sehingga belnya akan berbunyi seperti itu ya. Jadi sebenarnya jadi relay seperti ini. Jadi ini akan sama, jadi ini akan menutup, jadi ini akan jadi magnet, menarik tuas ini dan menutup rangkaian ini ya, sehingga rangkaiannya menjadi rangkaian tertutup. Seperti itu ya fungsi-fungsi dari magnet listrik dan magnet ya. Nah, kalau gaya ya pada medan magnet ya, ini gaya ya, gaya gerak ya, gaya yang dihasilkan. Gaya yang dihasilkan itu gaya yang dihasilkan akibat adanya arus ya. Jadi gaya ini biasanya berhubungan dengan gerakan dari rotornya ya. So, besarnya adalah BIL. B-nya tadi adalah rapat flux, L-nya panjang kawatnya, I-nya adalah arusnya. Kalau ada sudut yang terbentuk ya, maka sudutnya ini ikut dimasukkan ke dalam rumus. Gayanya adalah Newton, kilogram meter per detik. Gayanya dari mana? Sudutnya dari mana? Ya, sudut yang akan terbentuk akibat interaksi antara dua medan magnet. Jadi misalnya contohnya ada medan magnet dari stator, kemudian dari stator diinduksikan ke rotor. Nah, rotornya tadi menghasilkan arus. Tadi dulu ya tentang cara kerja mesin induksi ya. Dia rotornya menghasilkan arus karena tadi ada medan magnet. Ya, nah arusnya kan menghasilkan magnet lagi. Nah, ada dua magnet yang berinteraksi, dia menghasilkan sudut, perbedaan sudut ini. Ya, sehingga perlu jadi gayanya berapa? Nah, gayanya dipengaruhi oleh sudut yang terbentuk dari dua magnet tadi. Ya, seperti ini. Jadi ada magnet di sini, kemudian di sini ada arus, menghasilkan magnet juga. Sehingga ada terbentuk. Ini kan sudah ada magnet di sini, ya, utara dan selatan. Nah, ini adalah contoh dari gambaran dari mesin listrik ya. Jadi ini utara dan selatan, dia akan menghasilkan medan magnet, ya. Tadi seperti gambaran yang sebelumnya. Ini bisa magnet permanen, bisa juga dihasilkan dari sumber listrik. Jadi ini logam yang kita lilit kawat ya, lilit kawat juga di sini sehingga menghasilkan kutub utara dan kutub selatan. Kemudian ini adalah rotor yang ada di antara medan magnet ini. Jadi ini adalah stator, yang ini dua, ini adalah rotornya. Jadi ada kawat di antara medan magnet akan menghasilkan gaya gerak listrik, akan menghasilkan gaya. Itu adalah ini tadi ya, selalu dari utara ke selatan. Nanti Anda lihat contoh-contoh soalnya. Nah, ini adalah hukum Fleming, hukum tangan kiri dari Fleming. Disebut juga hukum untuk motor listrik, motor ya. Jadi hukum tangan kiri itu adalah hukum untuk motor ya.
Jadi hukum tangan kiri itu Anda coba tangan kiri Anda buat bentuknya seperti ini, saling tegak lurus ya. Jadi jempolnya tegak lurus ke atas, kemudian telunjuknya lurus ya, seperti Anda mau menembak biasanya kan ya. Kalau menembak kan gitu ya, jempol dan telunjuknya saling tegak lurus, gitu ya. Nah, itu dia posisinya seperti ini. Ini kelihatannya agak bengkok, tapi harusnya tegak lurus ya. Seperti inilah dia. Jadi ini jempol, ini adalah telunjuk, ini adalah jari tengah ya. Jadi saling tegak lurus. Nah, ada medan magnet